Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmatnya, baik nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat iman yang saat ini masih bisa kita rasakan. Sehingga apabila kita menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, saya tidak akan mampu untuk menghitung nikmat yang Allah berikan. Makanya sepatutnya lah kita selaku hamba Allah sama-sama bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, dan kita selaku umatnya. Semoga tetap istiqomah hingga yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ketika diminta untuk menyampaikan tentang Salahuddin Al-Ayyubi, saya merasa berat dan merasa malu dikarenakan sosok Salahuddin seolah-olah sangat jauh dari kita. Gimana dengan Muhammad Al-Fatih? Ya jauh juga. Salahuddin itu lahir tahun 532 Hijriah. Sedangkan Muhammad Al-Fatih tahun 835 Hijriah. Terpaut sekitar 300 tahun antara Salahuddin Al-Ayyubi dengan Muhammad Al-Fatih. Kita tahu, semakin dekat seseorang dengan Rasulullah, walaupun dekat ini tidak harus dimaknai dengan masa, tidak harus dimaknai dengan waktu. Namun kedekatan waktu atau masa juga mempengaruhi kedekatan ketaatan. Kita tahulah apa sih diri kita dibanding dengan Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, dan yang lain-lainnya. Dengan kata lain, Muhammad Al-Fatih saja sudah jauh sekali dari kita. Apalagi ditambah Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini bukan terlahir dari golongan orang-orang Arab, melainkan dari suku Kurdi. Lahir di kota Tikrit, Irak. Ulama-ulama dan penulis sejarah ketika berbicara tentang Salahuddin Al-Ayyubi, Salahuddin itu tawakal kepada Allahnya itu nggak pernah dikalahkan dalam setiap peperangan. Dia selalu mendahulukan sujud kepada Allah, senantiasa bertawakal kepada Allah dalam setiap hidupnya. Salatnya itu nggak beres-beres. Baca Qur'annya yakin lebih bagus daripada kita. Setelah dia baca Qur'an malam-malam, kira-kira kelar tuh baca Qur'annya. Terus Salahuddin minta dibacain lagi 2-4 juz. Kemudian Salahuddin berkata sahih. Kemudian selesai. Di tendanya. Dia sholat rawatib gak pernah ketinggalan. Apalagi sholat berjamaahnya. Itu gak pernah ketinggalan tuh. Ketika sakit nih, kecuali dalam 3 hari ketika beliau pingsan. Ketika sakit, ketika sadar, Salahuddin bilang, bawakan masjid itu ke tendanya. Akhirnya masjid itu dipindahin ke tendanya. Berharap Salahuddin itu bisa melakukan sholat berjamaah dengan yang lainnya. Imamnya dipindahin, masjidnya dipindahin. Nah, kemudian kita lihat sedekahnya gimana. Sedekahnya itu nggak ada satupun orang yang datang pada dia kecuali pasti diberikan sesuatu. Kalau orang itu mengeluh, dia akan beri tambah lagi. Beri banyak lagi.
Kalau si Salahuddin itu beliau nggak punya gitu ya, yang diberikan dia bilang, saya belum punya uang untuk saat ini, saya belum punya sesuatu yang saya berikan saat ini, besok atau nanti kamu coba datang lagi kalau saya sudah punya. Salahuddin Alayubi itu ketika meninggal, pemakamannya itu seolah-olah nih pemakaman para nabi. Kenapa bisa gitu? Karena orang-orang, gak ada satupun manusia yang sangat dicintai oleh manusia yang lain, baik itu orang muslim maupun orang kafir, baik itu orang jauh, baik itu orang dekat, baik itu yang punya jabatan atau rakyat jelata. Sekalipun semua mencintai Salahuddin Al-Ayyubi. Sementara orang yang meninggal hanya meninggalkan uang 47 dirham dan 1 dinar. Jadi bisa kita bayangkan ya, Salahuddin itu pas meninggal, prosesi pemakamannya, keluarganya itu ngutang. Kebayang gak sih? Beliau itu penguasa, sultan. Bukan hanya penguasa Syria, bukan hanya penguasa Aleppo, itu penguasa Mesir, penguasa Yaman, lalu penguasa Laut Mediterania dan 2 tanah haram. Tapi di akhir hidupnya seperti itu. Dilihat dari prosesi meninggalnya aja tuh jauh banget dari pada saat hidupnya. Apalagi saat hidupnya, kayaknya kita tuh nggak akan bisa nyamain. Tapi apalah contoh kalau misalnya kita nggak bisa tiru. Ketika semua orang berbicara dan menjadikan role model, bahkan ada seorang penyair yang berkata, kalian itu berkata kum Salahuddin di atas kuburannya. Berdirilah Salahuddin, bangkitlah dari kuburmu Salahuddin. Sementara tanah sudah jijik ketika mendengarkan ucapan-ucapan kalian. Kata seorang penjaga ini nih, kenapa tanah seolah-olah jijik? Karena kepengecutan kalian sendiri. Kenapa harus Salahuddin? Kenapa gak kalian memilih jalan yang diditi oleh Salahuddin? Ini yang sebenarnya menjadi tema podcast kita hari ini. Apa gunanya sebuah contoh kalau ia terlalu jauh untuk digapai? Maka izinkan saya untuk menyampaikan tentang Salahuddin walaupun tidak terlalu detail. Ketika saya mulai mengumpulkan beberapa referensi tentang Salahuddin, ternyata masih ada harapan karena ada beberapa yang mampu kita contoh sebenarnya. Maka ketika kita membahas tentang Salahuddin, kita nggak bisa membahas Salahuddin sebelum kita membahas 3 orang yang lainnya. Yaitu yang pertama bapaknya. Bapaknya itu namanya Najmuddin Ayyubi. Yang kedua pamannya, namanya Asaduddin Syirkuh. Dan yang ketiga nih, role modelnya, pahlawannya, idolanya, namanya itu Nuruddin Mahmud Zangki. Nuruddin Mahmud bin Imaduddin Zangki. Ini adalah orang yang sangat berpengaruh bagi Salahuddin Al-Ayyubi. Gitu. Nah, ketika mereka sudah nggak ada, baru tuh Salahuddin maju. Poin pentingnya adalah Salahuddin tuh ngikutin 3 orang ini nih. Gitu. Jadi kalau kita nggak punya kemampuan yang besar, kita ikutin orang-orang yang memiliki kemampuan besar. Seperti itu. Nah, jadi kita nggak usah merasa pesimis dulu. Nggak usah bilang, saya kan bukan siapa-siapa. Ya mungkin sekarang Anda bukan siapa-siapa. Nanti kalau mungkin saya sudah mati atau yang lainnya sudah mati, baru Anda akan jadi siapa-siapa. Kira-kira begitulah. Kira-kira dulu ya tapi ya. Salahuddin itu nggak ada di dalam radar. Dia bukan orang seperti Muhammad Al-Fatih yang memang dari lahir sudah membawa gelar sultan. Bukan orang yang favorit.
Bahkan nih, diceritakan pada suatu waktu ketika lahirnya Salahuddin Al-Ayyubi, itu bapaknya Najmuddin Ayyubi itu mendapati saudaranya sedang memukul seorang laki-laki. Kemudian seorang laki-laki itu mati. Emang gara-gara apa? Gara-gara laki-laki itu ngeganggu seorang muslimah. Kemudian muslimahnya tuh ngadu pada Asaduddin, dan mereka berdua sama bapaknya itu kan sama-sama pejabat ya. Mengetahui mereka mati, lalu diusir tuh. Atau mereka kabur, lebih baik kabur daripada jadi buron. Ketika itu pas keluar, Najmuddin Ayyubi itu bawa anaknya. Namun anaknya ini tuh nangis terus. Akhirnya dia pengen bunuh tuh anaknya tuh. Kok gitu sih? Orang sesoleh Najmuddin Ayyubi pengen ngebunuh anaknya? Bisa aja orang soleh itu khilaf gitu ya. Kadang-kadang khilaf. Maka oleh seorang bawahannya, jadi rombongan tuh perginya. Karena sama-sama petinggi kan ya, Najmuddin Ayyubi sama Asaduddin Syirkuh. Kemudian mau pergi ke Aleppo, Syria, ke tempatnya Nuruddin Zangki. Nah, kemudian si Najmuddin Ayyubi itu ditegur sama bawahannya. Kenapa kamu nyalahin bayi ini? Padahal bayi ini tuh nggak bisa ngedatangin manfaat, nggak bisa mendatangkan mudorot bagimu. Kenapa kamu justru nyalain anak ini? Kemudian akhirnya beliau sadar, dan akhirnya kemudian tetap membawa anak ini. Anak ini tuh bukan favorit. Itu cerita-cerita ya. Anak ini bukan favorit. Anak ini orang biasa. Nggak begitu banyak yang bisa diceritakan. Kisahnya ketika dia muda itu nggak banyak diceritakan sama penulis atau sejarawan. Kisah itu ditulis ketika setelah menaklukkan Baitul Maqdis. Sebelumnya dia itu tidak ada catatan tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Artinya hampir-hampir dia adalah orang-orang biasa yang ditugaskan dengan tugas-tugas biasa. Contoh, ada beberapa tugas yang diberikan pada salah satunya kepala keamanan di kota Damaskus. Kalau zaman sekarang sih namanya polisi. Jadi ketika menjaga keamanan pada saat itu, ada seorang pujangga atau penyair yang buat puisi. Nama asli Salahuddin itu Yusuf bin Ayyubi. Salahuddin itu nama ketika pembebasan Baitul Maqdis, julukan gitu. Nah, sholah itu adalah kebaikan, din itu agama, kebaikan agama. Nama aslinya itu Yusuf. Jadi penyair atau penyangga ini ketika bikin syair bilang bahwa Yusuf itu kalau dalam cerita Al-Quran itu ganteng. Gantengnya itu pas dia lewat, itu cewek-cewek motongin tangannya sendiri, gak sadar. Maka Yusuf yang ini membuat cowok-cowok tangannya dipotong saat mencuri. Pencurinya itu gak bakal aman kalau ada Salahuddin Al-Ayyubi. Di depan Salahuddin Al-Ayyubi, mereka itu kalau mencuri itu ketangkep. Kemudian ketika ditangkap, dipotong tuh tangannya. Selain itu, gak ada catatan apapun. Adapun baru dicatat ketika dia diminta sama Nuruddin Zangki untuk menyelesaikan permasalahan di Mesir melalui Asaduddin Syirkuh. Lahirnya Salahuddin Ayyubi itu ketika dalam masa kepemimpinan Khilafah Abbasiyah. Mencapai puncak kejayaan pada waktu itu dengan banyaknya kekayaan, dengan banyaknya wilayah-wilayah dan seterusnya. Apa hasilnya? Hasilnya mereka jadi lalai.
Muslimin itu bersyukur tidak pernah kalah ketika mereka pada masanya Umayyah. Ketika mereka nggak punya yang namanya keluasan wilayah, mereka nggak punya keluasan waktu, mereka bukan yang dikumpulkan, tapi mereka menang terus. Yang diunggulkan tapi mereka menang terus. Tapi ketika Mas Abbasiyah, saat mereka sudah punya segala-galanya, mereka itu nggak mau ribet dan seterusnya. Hasilnya seluruh urusan keamanan diberikan kepada orang-orang Turki untuk pergi ke perbatasan. Dari situlah muncul yang namanya Kesultanan Saljuk. Jadi gitu ceritanya. Muncul menyatukan seluruh kekuatan di perbatasan kesultanan ini di Asia Kecil, berbatasan dengan wilayah Romawi. Di setiap pertempuran itu menang nih Kesultanan Saljuk, sehingga sedikit demi sedikit menguasai beberapa wilayah. Konstantinopel melihat ini, mereka tuh merasa bahwa itu ancaman yang nyata. Jadi pada tahun 1071 Konstantinopel ingin menghancurkan Kesultanan Seljuk. Waktu itu dipimpin oleh yang namanya Arslan al-Basasiri. Arslan ini ditantang perang. Dia bilang nggak mau gitu ya, nggak mau perang gitu, karena didesak terus menerus, ditantang terus menerus, akhirnya perang. Bahkan pemimpinnya bilang ketika selesai sholat kemudian khutbah, kita sudah mengenakan kain kafan di belakang balik baju kita. Jadi ketika kita mati sudah siap. Akhirnya kemenangan itu diraih oleh Kesultanan Saljuk, padahal pasukannya hanya setengahnya dari pasukan Konstantinopel. Ini karena semangat jihad dari Kesultanan Saljuk itu. Seperti itu. Nah, namun pada 1071 itu termasuk peperangan yang berpengaruh ya. Sehingga peperangan itu membangkitkan nama Islam muncul di Roma, Vatikan. Kemudian berlanjut setelah tahun 1071, tahun 1095 Kesultanan Saljuk itu berseteru lagi sama Konstantinopel, Bizantium. Kemudian muncullah yang namanya Perang Salib. Itu ketika 1095. Pada saat itu Kesultanan Saljuk itu nggak dipimpin lagi sama Arslan al-Basasiri. Mereka tuh berpecah belah. Ada dua kubu. Pejabat-pejabatnya itu ngunggulin dirinya sendiri. Ulama-ulamanya itu ngunggulin nggak menyerukan jihad. Nanti kita cari tahu kenapa nggak menyerukan jihad. Intinya, keadaan sebelum Salahuddin Al-Ayyubi lahir itu, ulama-ulama lahir sebelum Salahuddin Al-Ayyubi itu ulama-ulama yang selalu mengingatkan tentang ukhuwah, bukan lagi peperangan. Karena pada saat itu kalah tuh. Akhirnya Palestina itu diambil alih oleh Konstantinopel. Mereka yakin betul pada saat itu kaum muslimin itu pada berpecah belah, belum siap berperang. Jadi ulama tuh sadar ketika saat itu tuh ini belum yakin buat berperang nih. Jadi yang disebarkan itu ukhuwah untuk persatuan umat muslim. Kayak gitu. Balik lagi, ingat ya ketika tadi saya bilang bahwa salah satunya yang dicatat itu ketika Salahuddin Ayyubi itu nanganin Mesir. Jadi wilayah Mesir dan sekitarnya adalah wilayah yang berseberangan dengan dinasti Abbasiyah pada saat itu. Why? Kenapa? Karena wilayah Mesir yang sudah lebih dari 2,5 abad dikuasai oleh kepemimpinan Syiah. Jadi berseberangan. Namun pertolongan Allah datang. Terjadilah konflik antar Syiah. Jadi konflik tuh, pada berantem.
Akhirnya pemimpin Syiah minta bantuan sama Nuruddin Zangki yang dulunya itu yang waktu itu tuh gubernur dari Aleppo, Syria. Kemudian karena Nuruddin Zangki itu punya bawahan, punya kepolisian, yaitu Asaduddin Syirku, yang di bawahnya itu Salahuddin Ayyubi. Asaduddin Syirku, kemudian di bawahnya lagi Salahuddin Ayyubi. Maka Nuruddin Zangki ini berpikir, ini Mesir ini merupakan pintu masuk ke Palestina, pintu satu-satunya pintu utama. Kemudian Nuruddin meminta Asaduddin Syirku, kemudian ditugaskanlah Salahuddin Ayyubi sebagai utusan dari Aleppo ke Mesir. Akhirnya bolak-balik tuh dari Mesir, Aleppo Mesir, Aleppo itu Syria. Bolak-balik dari Syria ke Mesir, Suriah ke Mesir. Dari situlah Salahuddin itu punya interaksi yang cukup dekat. Yang pertama dengan militer, kemudian ke pemimpin-pemimpinnya, kemudian intelijennya, kemudian belajar strategi dan seterusnya. Jadi banyak belajar di situ, banyak menjalin link, menjalin hubungan. Kemudian ketika dibantu oleh Salahuddin Ayyubi, akhirnya mendapatkan kemenangan dan Mesir dikembalikan kepada penguasa yang meminta bantuan. Gitu. Maka Asaduddin Syirku diberi posisi menteri ketika saat itu. Kemudian ketika Asaduddin meninggal, maka digantikanlah oleh Salahuddin lah yang menggantikan pamannya. Pamannya itu Asaduddin Syirku diganti oleh Salahuddin Ayyubi. Nah, Salahuddin itu memperbaiki Mesir sebagai pintu utama menuju Yerusalem. Salahuddin Ayyubi itu menanamkan dua pondasi besar. Yang pertama yaitu membangun iman dan akidah yang benar. Dengan mendirikan madrasah-madrasah, dengan mendirikan sekolah-sekolah, agar akidah dan imannya itu menjadi benar. Yang kedua itu Salahuddin Ayyubi itu membuat pondasi, yaitu mewujudkan persatuan kaum muslimin dengan cara mengumpulkan ulama-ulama Sunni waktu itu, dikumpulkan sesuai dengan Quran surat Al-Imran yang dibacakan tadi ketika di awal, di Quran surat 103. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Itu ditekankan terus-menerus tentang tema ukhuwah, tentang tema persatuan. Maka mulailah Salahuddin itu menyatukan wilayah-wilayah di negeri Syam menggunakan berbagai macam strategi tanpa pertumpahan darah. Salahuddin memiliki tolok ukur, yaitu ketika sholat subuh sebagai ukuran keimanan umat muslim untuk berjihad. Jadi Salahuddin itu bolak-balik ke Mesir, Suriah, Mesir, Suriah, Suriah, Mesir. Ketika di Suriah itu ada masjid yang paling besar, namanya masjid peninggalan dinasti Bani Umayyah. Disitulah Salahuddin mengukur tentang sholat subuh umat muslim. Apakah sudah sesuai seramai sholat Jumat atau belum? Kalau belum, Salahuddin bilang, maka kita belum siap dibicarakan tentang jihad. Belum siap berbicara tentang perang. Kemudian dicek sampai betul-betul penuh seperti sholat Jumat. Karena untuk meraih kemenangan, Salahuddin menerapkan langkah-langkah yang sangat rapi. Semua berjalan damai tanpa pertumpahan darah antara Sunni dan Syiah. Jadi Sunni dan Syiah itu perang terus-terusan tuh, pertumpahan darah, tapi dia bisa menyatukan kedua itu. Salahuddin mengumpulkan ulama-ulama Sunni, kemudian meminta mereka untuk tidak bertikai satu sama lain.
Jadi disisihkan ulama-ulama Sunni, ulama Syiahnya itu dikalahkan oleh ulama Sunni yang dibantu oleh Salahuddin Alayubi. Kemudian mereka diminta buat nggak bertikai satu sama lain hanya karena perbedaan mazhab. Di Mesir sendiri, mazhab dari yang dibesarkan oleh Salahuddin adalah mazhab Salahuddin sendiri adalah mazhab Syafi'i. Padahal pemimpinnya di Aleppo yaitu Nuruddin Zangki itu bermazhab Hanafi. Disinilah kita lihat bahwa perbedaan mazhab itu tidak menghalangi untuk berbuat kebaikan. Setelah yakin dengan kekuatan yang tak lagi bercerai-berai, akhirnya hari yang dinanti tiba. Ini ketika sholat subuhnya udah penuh. Pada saat 583 Hijriah, pasukan muslimin yang dipimpin oleh Salahuddin Alayubi bergerak menuju Yerusalem, bertekad merebut dan membebaskan Yerusalem dari tangan pasukan salib. Perang ini dikenal dengan Perang Hittin. Dalam perang ini, pasukan muslimin sekitar 3.000 orang berhasil menghancurkan sebagian besar pasukan dari Yerusalem. Pasukan salib mulai terpojok dan menyerah. Disitulah kekalahan telak pasukan salib. Penyerbuan ini menghasilkan kemenangan yang besar bagi umat Islam. Kota ini kembali ke pangkuan umat Islam setelah selama 88 tahun dikuasai orang-orang Nasrani. Kemudian Salahuddin berhasil ngebebasin Al-Quds sebagai pusatnya. Menariknya, ketika Allah ternyata mengambil Salahuddin tahun 589 Hijriah. Setelah 583 Hijriah, tugas utama Salahuddin membebaskan Palestina berhasil dilakukan. Ingat, perang Hittin itu 583, Allah mewafatkan Salahuddin itu 589. Artinya hanya 6 tahun. Setelah Salahuddin membebaskan Palestina, Salahuddin harus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Salahuddin Al-Ayyubi ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk membebaskan Palestina. Setelah selesai, kembalilah Salahuddin ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Pelajaran untuk kita semua, menyiapkanlah generasi luar biasa seperti Salahuddin. Dia terbukti bahwa hari ini seorang Salahuddin diperlukan. Salahuddin yang baru, buatlah Salahuddin yang baru. Kesempatan itu besar untuk kita semua. Ingat, Salahuddin itu bukanlah orang yang besar, bukan orang yang hebat dahulunya. Namun Salahuddin mengikuti orang-orang hebat. Ada 3 orang yang diikuti Salahuddin Al-Ayyubi. Najmuddin Ayyubi yaitu bapaknya, Asaduddin Syirku yaitu pamannya, dan Nuruddin Zangki yaitu role model atau pemimpin gubernur dari Aleppo. Kita bisa menjadi tauladan untuk generasi selanjutnya, yaitu ikutilah orang-orang yang mereka tuh betul-betul berpegang teguh untuk pembebasan Baitul Maqdis. Mereka berpegang teguh untuk kontribusi dalam membebaskan Palestina. Ikuti orang-orang seperti mereka. Maka kita akan menjadi bagian seperti mereka. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haq min rabbik fala takunanna minal mutarin.
Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan saya datangnya dari saya pribadi. Saya Hendi Santoso, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.